Haleluya. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Juni 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi salam dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lakukanlah keagamaanmu dengan benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab dari 2 Raja 2 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 14, dan Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapa saudara kita sering melihat baik secara langsung saudara maupun kita nonton dari televisi, bagaimana orang-orang yang beramal memberi santunan kepada anak-anak yatim, jompo, janda miskin saudara. Mereka bangga apa yang mereka lakukan dan mereka viralkan saudara, ditonton orang banyak dan mendapat sanjungan dan pujian. Lihat saja para seleb, pejabat, para caleg, cagup juga. Tak sedikit juga dari anak-anak Tuhan saudara yang mau memamerkan dengan bangganya dapat menyumbang dan menyantuni. Tidak sedikit mereka yang melakukan ini sering ada motivasi tersembunyi demi kepentingan, keuntungan diri ataupun kelompok. Yesus ingatkan melalui Injil hari ini saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 2 sampai dengan 3. Tidak dipungkiri saudara bahwa kemanusiaan kita sejati memiliki kebutuhan, yaitu untuk diakui, dipuji, disanjung, dihormati. Apalagi dalam dunia medsos sekarang ini saudara, kita ingin eksis saudara. Apa-apa diupload saudara. Makanan pun saudara kita upload di Facebook, di Instagram, WA. Untuk apa? Supaya diketahui oleh orang banyak. Diingatkan oleh Sang Maha Guru kita, Baginda Kristus Tuhan. Kalau kita beramal hendaklah jangan sampai diketahui oleh orang, tetapi biarlah Tuhan saja yang tahu saudara. Ada pepatah yang tak asing bagi kita semua, yaitu kalau kamu diberi, ingatlah dan catatlah namanya di atas batu karang. Tetapi kalau kamu memberi, catatlah namamu di pasir pantai. Lebih lanjut, Sang Baginda kita ingatkan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Serta saudara, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Bagi kita yang minoritas ini, tak mungkinlah untuk berdoa di jalan-jalan, tikungan, di pasar-pasar. Itu mustahil dan tidak mungkin saudara. Tapi
Tak sedikit dari kita memamerkan agar terlihat suci dan dipuji serta disanjung dengan kita melakukan keagamaan di depan banyak orang. Bahkan dengan sengaja menunjukkan misalnya saudara kita berpuasa saudara. Justru kita tunjukkan dengan muka muram, muka kusam, terlihat kelaparan. Dan ada juga saudara dengan pedenya memberitahu kepada banyak orang dengan bangganya bahwa dirinya sedang berpuasa. Ingat saudara, nilai puasa tidak terletak pada hal-hal lahiriah yang tampak oleh mata. Dikatakan oleh Yesus Tuhan, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, kalau begitu saudara, apa yang harus kita lakukan? Kata Yesus Tuhan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 17 sampai dengan 18. Dalam hal berdoa dan beramal sedekah saudara, itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan Allah. Demikian pula dengan berpuasa saudara, adalah urusan batin kita saudara dengan Allah. Dengan berpuasa kita berusaha mengendalikan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu pamer. Sedang menjalankan puasa tanpa dipamerkan, Tuhan kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Ingat saudara, kita menjadi suci bukanlah untuk diri kita sendiri. Apalah artinya kita hidup suci, tetapi sesama kita menderita dan kekurangan? Apalah artinya kita selamat saudara, tetapi kita egois hanya untuk diri kita sendiri? Apa gunanya kita berdoa dan berpuasa kalau di sekitar kita masih ada yang menderita saudara, kelaparan saudara, masih ada yang tersakiti, hidupnya tertekan? Perenungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara sekalian, untuk menjalani keagamaan kita dengan benar. Bila kita berdoa dengan tidak memamerkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Janganlah kita sukanya memamerkan dengan bangga kita bersedekah, memberi sedekah saudara. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Begitu juga dengan berpuasa, janganlah kita pamerkan berharap pujian. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 17. Biarlah saudara, amal sedekah kita serta doa-doa kita bukan saja untuk diri kita agar kita selamat saudara, tetapi biarlah segala tindakan amal kasih, doa dan puasa kita dapat menyelamatkan sesama yang menderita. Dan biarlah apa yang kita lakukan dalam kebenaran ini, Bapa surga yang melihat dan akan membalasnya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.